Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Hambamu berdoa untuk Ibu Gembala yang sekarang sedang melakukan tour perjalanan dinas dari tugas dari Badan Intelijen Negara, sedang tugas tur keliling Indonesia selama hampir 2 bulan. Engkau jamah urapi dan berkati Ibu Gembala supaya di dalam segala aktivitasnya di seluruh Indonesia tetap di dalam lindungan Engkau, Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Apa yang diperbuatnya Engkau ubah menjadi berhasil, dan tetap pemeliharaan perlindungan yang daripadamu. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Ibu Gembala, istri saya tugas dari Badan Intelijen Negara, ya biasanya suka bareng sama saya. Tapi karena ini ke seluruh Indonesia ya, jadi istri saya Ibu Gembala tugas sendiri ya, bersama tim tentu saja. Ya saya harus doakan ya, istriku itu kan umurnya sudah 1 tahun di bawah saya 60, istri 59 ya, 59 ya kan udah pasti pegel-pegel kasihan itu. Biasanya kalau di rumah kan tak pijitin gitu ya. Nah, nanti kalau keliling Indonesia selama hampir 2 bulan ya. Ya seperti itulah namanya tugas dari dinas ya Bapak Ibu Saudara ya. Biasanya kalau ini suka bareng saya tugasnya. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah ikut mendoakan untuk Ibu Gembala, untuk istri saya yang sedang tugas keliling seluruh Indonesia ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas tentang gagal paham gara-gara huruf merah. Ya, Alkitab itu ada huruf merahnya loh. Ya, Alkitab dunia yang ada huruf merahnya adalah King James Version. Alkitab bahasa Indonesia LAI yang ada huruf merahnya, yaitu LAI yang backgroundnya hijau. LAI yang ada huruf merah dengan King James Version itu saya mengatakan 99% sama. Sumbernya sama, yaitu United Bible Society. Memang sangat disayangkan LAI juga menerbitkan Alkitab untuk kepentingan kelompok tertentu, misalnya Katolik minta Alkitab. Diterbitkanlah Alkitab Katolik, ditambahin suplemen Katolik. Mormon juga, Advent juga, Protestan juga menerbitkan Alkitab, ditambahin suplemen. Jadi nggak cuma 66 kitab. Sementara dunia nggak ada kayak gitu. Ya, KJV misalnya, King James Version ya sudah 66 kitab. Nggak ada lagi ditambahin di sebelahnya ini untuk Katolik, nggak ada kayak gitu. Di Indonesia ada. Sayang sekali ya. Lalu semua pendeta dan romo suplemen ya, pendeta suplemen, romo suplemen, artinya pendeta dan romo yang mengimani Alkitab yang ada suplemennya. Ya, romo suplemen misalnya. Romo suplemen itu romo yang mengimani Alkitab itu selain 66 kitab ada suplemennya yang sering disebut Deuterokanonika dan berbagai kitab entah berantah. Dia itu nggak tahu loh bahwa Alkitab itu ada huruf merah, huruf hitam. Pendeta suplemen, gitu, pendeta Tritunggal penyembah segitiga juga tidak tahu kalau Alkitab itu ada huruf merah, ada huruf hitam. Gara-gara itulah terjadi gagal paham akut ribuan tahun. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberitahu ya, semua perkataan langsung Yesus, ingat,
perkataan langsung Yesus. Kalau perjanjian lama juga ada perkataan langsung Yahweh, tetapi itu adalah nama sebutan untuk Yesus. Kalau perjanjian baru, semua perkataan langsung Yesus dari sejak lahir ya, umur 12 tahun sampai nanti tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ya. Tubuh kemuliaan itu artinya bahwa Yesus belum duduk di tahta surga. Ya, saya ulang. Dari sejak Yesus umur 12 tahun, itu dimulai dari Lukas 2 ayat 49. Ini silahkan dibaca, ini pakai bahasa saya ya, pakai bahasa saya. Yesus berkata, gimana sih papi mami gitu ya, sama Maria sama ke Yusuf. Kan aku harus berada di dalam rumah Bapakku, ditulis pakai huruf merah. Pertama kali muncul adalah Yesus umur 12 tahun, Lukas 2 ayat 49. Lalu nanti terakhir adalah Wahyu 3 ayat 22, lalu naik ke surga, lalu turun lagi, terakhir Wahyu 22 ayat 20. Tenang Yohanes, ini bahasa saya. Tenang Yohanes, aku akan datang segera. Nah, begitu silakan Anda baca. Ya. Jadi Alkitab itu ada huruf merah, huruf hitam, perkataan langsung Yesus ya. Kalau Yesusnya itu masih manusia sampai tubuh kemuliaan itu merah. Ingat perkataan langsung Yesus. Coba ya, ada Romo dagunya bewok. Romo DB. Jadi Romo ini hanya mengandalkan DB, dagu bewok. Dia itu tidak paham loh. Yohanes 19 ayat 17. Ketika Yesus bangkit, ya, Yesus ini kan sudah roh. Bangkitnya saja nggak pakai lewat pintu, kan pintunya nggak digulingkan, ya. Nanti ada ayat pintu digulingkan, Yesusnya udah nggak ada. Mayat Yesusnya udah nggak ada. Artinya Yesus bangkitnya tidak melalui pintu, nembus dinding kubur, dinding batu itu, ya. Lalu dia ketemu sama Maria Magdalena, bentuknya fisik. Sudah roh, dia menampakkan diri, sebenarnya tidak nampak, tapi dia menampakkan diri wujudnya manusia, lalu dia ngomong ke Maria Magdalena, Maria, jangan pegang aku, jangan sentuh aku akan ke Allahku, Allahmu. Lalu pendeta dagu bewok ini bingung, mosok Yesus yang sudah Tuhan masih menyebut Allahku, Allahmu. Yang bingung itu kamu Romo, ya. Bukan Alkitab salah, kamunya yang bingung. Karena kamu tidak tahu bahwa Alkitab itu ada huruf merah, huruf hitam. Yesus berkata yang fisik manusia. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, wujudnya fisik manusia, fisik Yesus. Kalau Yesus yang fisik ini ngomong, Maria jangan kamu sentuh aku sebab aku Allah, itu mungkin Maria lempar batu itu. Kamu yang manusia bilang Allah. Allah itu kan roh di surga sana. Nah, gitu. Ngerti Romo dagu bewok? Kasihan toh kamu toh, ya. Katanya Romo sekolah 12 tahun, mengandalkan dagu bewok doang gitu. Enggak paham coba. Ya. Yohanes 19 ayat 17. Ada juga Romo batuk nonong sidik BNS sama gitu. Sama Yesus Tuhan, Yesus Allah tuh nggak paham, blundernya minta ampun, gitu. Ya Romo, DB dan BNS tak kasih tahu ya, selama Yesus jadi manusia sampai Yesus tubuh kemuliaan di dalam Matius 19. Itu ada kata-kata begini, ayat berapa ya? Matius 19, pokoknya ayat berapa itu ada mengatakan begini, ketika anak manusia duduk di dalam tahta kemuliaannya. Jadi Yesus itu tubuh kemuliaan. Dia akan menghakimi. Nanti yang menghakimi dalam penghakiman terakhir adalah Yesus tubuh kemuliaan, yaitu anak domba. Demikian pula Matius 25 ayat 31. 31 ya. 31, 32, 3. Ya 31 kemungkinan ya. Ketika anak manusia duduk di dalam tahta kemuliaannya. Itulah Yesus tubuh kemuliaan. Masih ditulis pakai huruf merah, Romo. Ya, juga para pendeta suplemen, Romo suplemen tak kasih tahu. Yesus masih duduk di tahta kemuliaannya
Yesus tubuh kemuliaan itu masih ditulis pakai huruf merah. Itu Alkitab ya. Lah kami nggak tahu huruf merah, makanya karena kamu nggak tahu huruf merah, makanya terjadi seperti itu. Kamu lihat tuh jemaat yang kamu sesatkan itu. Ya, satu Romo suplemen kira-kira menyesatkan 1.000 orang lo, tak kasih tahu lo. Ya. Ya. Pendeta suplemen juga menyesatkan 1.000 orang lo. Menyembah Bapa lah dan lain sebagainya ya. Ya, gara-gara kamu tidak paham tentang itu, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian ya itu ya. Jadi supaya kita sekarang clear ya bahwa sebelum duduk di tata surga, Yesus itu kalau bicara masih ditulis pakai huruf merah. Ketika sudah duduk di tata surga pakai huruf hitam, contohnya Wahyu 4 ayat 1. Sini Yohanes, dibaca ya, ini pakai bahasa saya ya. Sini Yohanes, aku mau menunjukkan apa yang akan terjadi setelah ini. Ya, lalu Wahyu 21 ayat 5. Semuanya sudah terjadi dan semuanya baru ya. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, aku Alfa Omega ya, yang awal yang akhir ya. Kemudian aku menjadi Allahnya. Nah, begitu. Wahyu 21 ayat 5, 6, 7 itu adalah perkataan Yesus sebagai Allah ditulis pakai huruf hitam. Sama saja dengan Matius 17 ayat 4 ayat 5 ya toh. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu adalah suara yang maha mulia, suara Allah Bapa, yaitu Yesus sendiri sebagai roh di surga. Anda pasti bingung toh, Romo? Bingung toh? Itu ditulis pakai huruf hitam. Yesusnya sedang dimuliakan di atas gunung. Atau pada waktu Yesus sedang keluar dari air, nyembul dari air. Di dalam Yesus dibaptis, Matius 3 ayat 16 ayat 17 ada suara, inilah anakku. Itu suara siapa? Suara Bapa. Makanya mampet pikiranmu, tumpul pikiranmu. Itu suara Allah Bapa gitu kok. Allah Bapa itu Roh Kudus. Itu suara Yesus Roh. Bingung Pak, makanya. Karena kamu Romo suplemen. Ya, kalau kamu Romo Alkitabiah akan ngerti kayak gini. Ya. DB, Batuk Nonong Sidik, BNS, Romo suplemen, ya toh. Kalian nggak akan paham. Lalu bingung, kasihan tuh jemaatmu itu. Ya, satu Romo suplemen itu bisa menyesatkan 1.000 jemaat loh. Matanya pada kosong gitu tatapannya ya toh. Ya, dia mau bantah nggak berani, habis romonya menakutkan, dagunya bewok, pakai kalung salib gede gundal gandul. Lalu dia membuat tanda 666 demi nama jidat, materai di jidat dan tangan kanan demi nama jidat, menakutkan ya. Dia sedang mengekspresikan, dia sedang pamer bahwa 666 tanda itu dia pamerkan setiap hari, setiap detik demi nama jidat. Kemudian dia juga pamer Wahyu 17 ayat 5. Ibu dari segala kekejian, Babel besar. 666. Clear Bapak Ibu Saudara? Ya. Gara-gara huruf merah Alkitab, ya, pendeta dan Romo suplemen gagal paham akut ya, nanti judulnya dipersingkat ya. Ya, JO nanti judulnya dipersingkat ya. Ya, gagal paham akut ya, gara-gara tidak paham Alkitab huruf merah ya. Kasihan jemaatmu tuh matanya kosong semua tuh, kosong gitu, mau bantah nggak berani gitu ya. Padahal dia tahu ini nggak bener, ini Romo suplemen, pendeta suplemen ini nggak bener, ini bukan Superman, suplemen yang Anda keluarkan, Anda pamerkan gerejamu itu kan gereja suplemen. Ya, bukan gereja yang berdasar Alkitab, berdasar suplemenmu masing-masing. Yang penyembah patung suplemennya itu, yang penyembah segitiga suplemennya itu. Para pendeta suplemen penyembah segitiga, para Romo suplemen penyembah patung, ya, penyembah Tritunggal. Ingat tuh, lihat tuh, para jemaatmu matanya kosong semua.
tatapannya kosong, kena halunisasi kamu. Ya, ayo kembali ke Alkitab. Ayat Alkitab very clear, ada huruf merah, ada huruf hitam. Ya, jangan kamu sampai tidak tahu mengapa Yesus yang sudah bangkit dari kubur lalu dia menampakkan diri. Ingat, menampakkan diri artinya tadinya aslinya tidak nampak. Itu yang disebut manusia Kristus Yesus di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Dia esa Allah, karena Allah itu esa pula manusia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu sudah esa, artinya dia sudah sama dengan Allah, tapi sedang menampakkan diri. Ya, makanya masih ditulis pakai huruf merah kalau dia berkata langsung. Ya, misalnya juga Yohanes 20 ayat 28 ayat 29 itu kan, 27 28. Sini colokin tuh tanganmu. Siapa tuh? Thomas gitu. Kan Yesus berkata langsung, masih ditulis pakai huruf hitam karena masih tubuh kebangkitan. Ya, clear ya. Ya, jadi clear. Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya untuk back to Bible. Alkitab itu very clear. Memang sangat disayangkan karena LAI Indonesia itu memfasilitasi, ya, Katolik minta Alkitab dibikin merek LAI. Protestan minta Alkitab, bikinin, ada suplemennya. Makanya Romo suplemen, pendeta suplemen. Bukan Superman ya, suplemen. Gereja yang muncul yang Anda lihat sehari-hari itu gereja suplemennya. Ya, itu suplemen. Jadi yang sedang ditonjolkan suplemennya. Gereja Tritunggal, penyembah segitiga, ya, penyembah patung, itu suplemennya sedang ditonjolkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayo kembali ke Alkitab ya, back to Bible ya, para pendeta dan romo suplemen ya. Supaya apa? Allah itu mau semua manusia itu selamat ya. Yang tidak mau mengenal Allah itu manusianya. Ingat Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang tidak mau mengenal Allah itu manusianya. Ya. Ya, kalau Anda nggak mau mengenal Allah yang benar, ya toh, lalu Anda membuat halunisasi kepada jemaatmu. Ya, ingat ya Bapak Ibu Saudara ya, para romo suplemen, para pendeta suplemen, ayo back to Bible. Ya, di situ ada huruf merah, ada huruf hitam. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.